saya menyambut hangat dan penuh kebanggaan atas terselenggaranya pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Forum Bela Negara Kota Kabupaten Cibali sekaligus rapat kerja tahun 2026. Kegiatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan merupakan komitmen kita bersama dalam merawat semangat cinta tanah air di masyarakat Bali. Bela negara bukanlah semata-mata urusan militer atau aparat keamanan. Bela negara adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari pegunungan hingga pesisir, termasuk kita yang hari ini hadir di sini. Di Bali, semangat gotong royong, nilai-nilai Tricita Karana dan kearifan lokal yang kita junjung tinggi sejatinya adalah manifestasi nyata dari jiwa bela negara. Sebagai bentuk wujudان adalah visi Langun Sakerti Logo Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ketua DPW Provinsi Bali yaitu Ida Bagus Putu Parta SESA, kemudian DPD FBN se-Bali yaitu dari Kabupaten Badung, berdiri semua yang anggotanya juga berdiri ya, Kabupaten Badung. Oke, silakan duduk. Kemudian Kabupaten Bangli, mana Bangli? Ya, berdiri. Oke, duduk. Kemudian Kabupaten Buleleng, berdiri Buleleng. Oke, kemudian Kabupaten Gianyar, terima kasih, silakan duduk. Kemudian Kabupaten Jembrana. Kemudian Kabupaten Karangasem. Ya, Karangasem, silakan duduk. Kemudian Kabupaten Kelungkung. Kemudian Kabupaten Tabanan. Kemudian Kota Denpasar. Terima kasih. Kemudian ada juga hadir Ketua Pepabri Bali, juga sebagai penasehat FBN Provinsi Bali, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Budi Astawa. Nasihat bidang hukum yaitu Bapak Ida Bagus Putu Madek, ya. Nah, ini orang Kalungkung. Beliau ini adalah beberapa kali jadi Ketua Pengadilan Tinggi, ya. Kemudian Brigjen TNI Nanga Kartiase, ya, Pak Kartiase, terima kasih sudah datang. Para kader Forum Bela Negara se-Provinsi Bali, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi kita sudah dapat arahan dari Bapak Gubernur, ya, yang diwakili oleh Kadis Pendidikan, ya, sudah sangat jelas, ya, para ketua-ketua DPD yang sudah dilantik untuk segera rapat kerja di DPD masing-masing, kemudian merumuskan program kerja sesuai kebutuhan DPD masing-masing, kemudian pelaksanaan program kerja. Jangan lupa bahwa merekrut anggota DPD, anggota FBN sebanyak-banyaknya dan dilaporkan kepada wilayah. Nanti wilayah akan melaporkan kepada pusat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
sudah kita dengar tadi ya, ikrar Forum Bela Negara. Itu setiap anggota FBN itu punya ikrar ya, dipoto. Jadi setiap anggota FBN itu punya ikrar bela negara masing-masing ya. Kemudian sumpah yang sudah disampaikan ya, sumpah yang sudah dibacakan. Kemudian apabila ada anggota yang melanggar sumpah janji dan ikrar Forum Bela Negara, maka keanggotaannya akan kita bekukan ya. Salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, tolong bisa diam nggak sebentar, suara hanya dari saya. Tolong saya minta ya, saya minta suara hanya dari saya, bahwa apabila ada anggota FBN yang melanggar tidak sesuai dengan ikrar dan janji dari Forum Bela Negara, maka keanggotaannya akan dibekukan atau dinonaktifkan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah Sekjen, Sekretaris Jenderal Forum Bela Negara, untuk saat ini kita nonaktifkan karena melanggar sumpah dan janji dan ikrar Forum Bela Negara Republik Indonesia. Jadi yang menjabat sekarang adalah pelaksana harian Sekjen, yaitu Pak Ida Bagus Made Sugita ya. Walaupun petunjuk dari Dirjen Potan, beliau tidak boleh jadi sekjen karena dia masih pegawai negeri di lingkungan Sekretaris Jenderal Potensi Pertahanan. Jadi tetap wasekjen ya, tetapi untuk mengurusi segala sesuatunya adalah wasekjen. Kemudian kedua, insya Allah setelahnya kembali kita akan menonaktifkan lagi satu ketua Forum Bela Negara, yaitu ketua DPW DKI. Dan ini kita sudah koordinasikan wakil ketua Dewan Pembina, yaitu Letnan Jenderal Nugroho ya, yaitu Bapak Direktur Universitas Pertahanan Republik Indonesia, dan kita juga sudah koordinasikan dengan Dirjen Potan, dan beliau menyatakan sebaiknya di kebetulan saya walau maju kita beda
S1 itu ada Fakultas Kedokteran Gigi. Kita terima tahun lalu 75 orang Fakultas Kedokteran. Kemudian tahun ini sama juga ada Fakultas Kedokteran Gigi, ada Fakultas Farmasi, ada Fakultas Teknik. Ya. Kemudian ada MIPA, Matematika, Ilmu Pasti Alam, ya, Biologi, Kimia, Fisika, Matematik, ya. Tuh. Kemudian ada olahraga, ya, ada olahraga. Kemudian ada sejarah militer. Kalau Bapak misalnya berhasil masuk, ya udah, Bapak serahkan aja. Nah, sekarang ini lagi tes wawancara. Insya Allah kalau lulus tes wawancara, minggu depan dia akan ke Magelang selama 2 bulan untuk latihan. Kemudian setelah itu 1 Agustus balik ke Jakarta untuk mulai kuliah. Ya. Kemudian S3. Nah, S3. Jadi kalau S2 itu usahakan IP-nya 3 lebih. Kemudian untuk teknik itu 2,75 bisa mendaftar. Ya. Nanti silahkan dilihat di Google, ada itu Universitas Pertahanan, ada di situ 14-16 prodi untuk S2. Kemudian untuk S3 sama, ya. S3 juga sama, mereka tidak bayar juga, ya, tidak bayar juga. Siapkan saja tes TPA, tes potensi akademik. Ya. Kemudian tes bahasa Inggris, TOEFL minimal 500. Terus 1 kali jadi Kapaldam 7 Rabuana, Wakapaldam Siliwangi. Jadi bapak-bapak sekalian, siapapun kita, yang penting utama itu dalam diri pribadi adalah attitude, etika, berdisiplin. Kalau bapak-bapak sebagai ketua DPW, kalau mengundang rapat jam 9, ketuanya sudah ada di tempat. Saya nggak mau dengar, udah anggotanya nunggu 1 jam, 2 jam, belum datang ketuanya. Jadi, karena kenapa? Karena orang-orang disiplin itu adalah orang-orang berhasil, ya. Jadi kalau ada undangan rapat, tepat datang, tepat waktu, itu adalah biasa, ya. Tetapi datang sebelum waktunya itu orang hebat. Tetapi datang setelah acara dimulai atau terlambat itu adalah orang-orang pecundang. Bisa diceritakan di sini ada di bidang psikologi, itu 3 Indonesia sampai 20. Nilai rata-rata kalau di bawah itu sebaiknya sudah mendaftar. Jadi yang punya anak SMP dan kelas 1 SMA sekarang mulai, ya, karena akan nanti begitu selesai dilatih jadi S2, kemudian nanti disalahkan S2 sampai S3 tidak bayar, dapat laptop, dan atau jadi diangkat jadi PNS. Yang kedua, ada juga pasca sarjana S2 juga tidak bayar dan kuliahnya online. Ujiannya online. Yang Waduh, keren. Jakarta sekali-kali dalam Ketuanya keren. mungkin pada saat kuliah pertama harus kumpul di Jakarta. Pada saat pada saat ujian tesis, itu juga harus di Jakarta. Jadi tidak bayar, dapat uang satu, tapi tidak tinggal di dalam. Ya. Kalau S1 tinggal di dalam selama 4 tahun. Lalu kemudian tahun ini sama juga. Kemudian ada MIPA, Matematika, Ilmu Pasti Alam, ya, Biologi, Kimia, Fisika, Matematik. Ya. Kemudian ada olahraga, ya, ada olahraga. Kemudian ada sejarah.
sejarah militer. Kalau Bapak misalnya berhasil masuk, ya udah, Bapak serahkan aja. Nah, sekarang ini pada acara pelantikan DPD MPRI Kabupaten Kota Sebali hari ini, sekaligus rangkaian pelaksanaan rapat kerja wilayah Rakkorwil pertama DPW MPRI Provinsi Bali. Kami tentu pada kesempatan ini memohon perhatian seluruh kader yang kami banggakan, karena ini hari ini sangat bersejarah. Sangat bersejarah. Kenapa? Karena DPD MPRI Kabupaten Kota Sebali yang pertama dilantik di seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Jadi hari ini adalah pelantikan pertama DPD MPRI Kabupaten Kota seluruh Indonesia di Bali dilaksanakan baru pertama. Kita bangga. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Bapak Profesor Dr. Inun Zainal Abidin Sabudin MM yang sudah melantik secara resmi, secara sah, simat. Kita semua terharu di suasana bulan Pancasila ini, di bulan Juni. Jadi bulan Bung Karno, pendiri Republik ini kita dilantik. Juga terima kasih kepada Bapak dan Rem 163 Wilayah telah mensupport pelaksanaan pelantikan hari ini. Demikian juga Bapak Gubernur Bali, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran beliau. Unsur forum komunikasi pimpinan daerah, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, menyaksikan dan memberikan doa restu sehingga pelaksanaan pelantikan DPD seluruh Bali dan pembukaan rapat kerja wilayah berlangsung dengan hikmat. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita bangga para ketua-ketua yang dilantik setelah hampir setahun kita melaksanakan persiapan musyawarah daerah. Kita melaksanakan pelaksanaan musyawarah daerah mulai dari Denpasar 1 Februari, melahirkan kepengurusan, melahirkan program kerja, dan melahirkan jajaran pengurus dengan komando Gopal Hartawan. Pak Gopal berdiri. Anda siap melaksanakan tugas? Terima kasih. Dilanjutkan dengan Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan musyawarah daerah diwakili Presiden Buleleng. Ananda berdiri. Siap. Dilanjutkan dengan musyawarah daerah Kabupaten Tabanan di Pila Pak Salindro. Siap. Siap. Dilanjutkan dengan musda di Gianyar Bapak Jomanku. Siap. Ya, terima kasih. Dilanjutkan dengan musyawarah di Jembrano Bapak Gusti Bupati berdiri. Siap. Dilanjutkan dengan musyawarah di Bali Bapak Nagasudibio berdiri. Siap. Dilanjutkan dengan musyawarah di Kabupaten Karangasem Bapak Dr. Saryo berdiri. Siap. Dilanjutkan dengan hasil musyawarah di Gunung Bapak Dewono berdiri. Siap. Dan terakhir Kabupaten Badung Pak Roma berdiri. Siap. Jadi kami melaporkan kepada Ketua Umum semuanya hasil musyawarah yang sangat kritis dan dihadiri tokoh-tokoh yang hebat masing-masing kabupaten, baik dari unsur pensiunan TNI, Polri, maupun tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat. Karena itu hari ini kita saksikan apa yang diamanatkan Ketua Umum dalam ikrar bela negara, cinta tanah air, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, setia kepada ideologi Pancasila, menjadi pedoman kita untuk mendedikasikan diri di dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salam bela negara. Ideologi kita Pancasila. NKRI abadi. FPRI jaya, jaya, jaya. Warna kita pun tak sama.
lagi. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi terima tepuk tangan yang meriah dan selamat kami ucapkan pada seluruh jajaran pengurus DPR dan RI Kabupaten Kota Provinsi Bali. Semoga amanah dan sukses selalu dalam mengemban. Jangan biarkan tangan lahir mencoba untuk kuasa